Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka stunting tertinggi di dunia. Hasil survei status gizi Indonesia mencatat bahwa sekitar 20% prevalensi stunting di tahun 2025, yang berarti 1 dari 5 balita di Indonesia masih mengalami kekurangan gizi kronis. Di tengah ancaman krisis gizi yang terus menghantui generasi muda, Presiden Prabowo Subianto memilih menghadirkan program makan bergizi gratis sebagai solusi atas persoalan stunting di Indonesia. Intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Namun dalam praktiknya, program MBG itu justru banyak dikritik oleh masyarakat karena terlalu banyak menggunakan anggaran, sistem tata kelola yang buruk, dan rentan terhadap konflik kepentingan. Ratusan siswa di Grobogan, Jawa Tengah masih dirawat usai keracunan makanan dari menu MBG. Pemirsa, Badan Gizi Nasional akan menggelontorkan dana sebesar 900 miliar rupiah per hari untuk program makan bergizi gratis. Nama Yasika Aulia Ramadhani jadi sorotan dan viral di media sosial. Perempuan berusia 20 tahun itu disebut mengelola 41 dapur makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis pertama kali diperkenalkan oleh Bapak Presiden Prabowo pada tanggal 18 Januari tahun 2024 saat debat terakhir calon presiden. Pada hari ke-78 Prabowo menjabat sebagai seorang presiden, program MBG secara resmi dimulai sejak 6 Januari tahun 2025. Namun, aturan hukum mengenai tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis justru ditetapkan pada 17 November tahun 2025 setelah program MBG hampir setahun berjalan. Pada tahap awal Januari hingga Maret tahun 2025, program MBG itu menargetkan 3 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Sejak dimulai pada Januari hingga Desember tahun 2025, program MBG telah menggunakan anggaran sekitar 51,5 triliun rupiah. Angka ini setara dengan 72,5% dari total pagu anggaran APBN tahun 2025 yang sebelumnya ditetapkan sebesar 71 triliun. Untuk tahun 2026, pemerintah telah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar 335 triliun. Anggaran ini meningkat 370% atau sekitar 5 kali lipat dari pagu anggaran program MBG tahun lalu dengan target mencapai hingga 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2026. Dari 335 triliun anggaran program makan bergizi gratis, sekitar 66% atau 223 triliun itu berasal dari pos anggaran pendidikan. Untuk tahun 2026, alokasi anggaran pendidikan dari APBN itu senilai 769 triliun. Namun hampir 30%-nya dipakai untuk membiayai program makan bergizi gratis. Menurut Kepala BGN Dadan Handayana, anggaran 335 juta program MBG itu akan melayani 82 juta penerima manfaat dengan menggunakan anggaran 1,2 triliun rupiah per hari selama 20 hingga 21 hari setiap bulan untuk 1 bulan penuh, termasuk bulan Ramadan dan beberapa pelayanan di hari libur. Tahun depan itu 1 hari Badan Gizi akan kirim uang atau belanja 1,2 triliun per hari. Melihat anggaran sebesar ini, kita sebenarnya udah bisa melihat tentang seberapa serius Bapak Presiden Prabowo dalam menjalankan program MBG. Namun sangat disayangkan karena sejak program MBG dimulai hingga sekarang, program ini itu terus-terusan menghadapi beberapa persoalan yang serius yang kemudian menuai banyak kritik dari masyarakat maupun para ahli. Mari kita mulai dari struktur organisasi. Seperti yang kita tahu bahwa program MBG itu dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Lembaga ini dikendalikan oleh 10 pejabat tinggi BGN yang terdiri dari Kepala BGN, Wakil Kepala, Sekretaris, Inspektur, dan Deputi BGN. Dari jajaran pejabat inti BGN, tidak ada satupun memiliki latar belakang pendidikan maupun keahlian khusus di bidang gizi dan nutrisi. Bahkan, dari 10 pejabat ini, 6 diantaranya itu diisi oleh purnawirawan TNI dan Polri.
Kondisi ini kemudian berdampak pada penentuan arah dan sasaran kebijakan program makan bergizi gratis. Seperti yang kita tahu, program MBG itu awalnya dibuat untuk mengatasi persoalan malnutrisi atau stunting sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam debat terakhir calon presiden yang menegaskan bahwa program MBG itu dibuat untuk mengatasi persoalan kurang gizi pada anak atau stunting. Namun, dalam pelaksanaannya, program MBG itu justru menargetkan lebih dari 82 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, termasuk anak-anak dengan status gizi normal, guru, dan beberapa kelompok masyarakat yang cakupan nutrisinya terpenuhi dengan baik. Dari target penerima manfaat sebanyak itu, BGN tentunya membutuhkan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tidak sedikit untuk menutupi kebutuhan penerima manfaat. Menurut Kepala BGN, dengan perkiraan 82 juta penerima manfaat, BGN membutuhkan lebih dari 30.000 SPPG di seluruh Indonesia. Menurut data dari BGN, per 20 Januari tahun 2026, itu sudah terdapat lebih dari 20.000 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia yang melayani hampir 60 juta masyarakat Indonesia. Namun, seiring dengan masifnya pembangunan SPPG di berbagai daerah, perhatian publik itu kemudian tertuju pada siapa saja yang mengelola dan mengendalikan jaringan dapur SPPG ini. Berdasarkan laporan ICW tahun 2025, dari 102 yayasan mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi yang ditelusuri di 38 provinsi, sebanyak 28 yayasan itu terafiliasi langsung dengan partai politik, dengan dominasi Partai Gerindra dengan 7 yayasan, PKS 5 yayasan, dan PAN 3 yayasan. ICW juga menemukan 2 yayasan yang terhubung dengan aparat penegak hukum, 6 yayasan berafiliasi dengan militer, 9 yayasan terkait relawan politik Pilpres, serta 12 yayasan memiliki hubungan dengan birokrasi dan lembaga pemerintah, termasuk Badan Gizi Nasional. Selain itu, terdapat 4 yayasan yang diisi mantan penyelenggara negara, 7 yayasan yang dikelola keluarga atau orang terdekat pejabat, dan 18 yayasan yang terhubung dengan kepentingan bisnis swasta. Bahkan yang lebih parah lagi, sedikitnya 3 yayasan diketahui memiliki pengurus yang pernah terlibat kasus korupsi. Selain itu, baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto itu juga meresmikan lebih dari 1.000 dapur SPPG yang dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini saya resmikan 1072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan 18 Gudang Ketahanan Pangan, serta dimulainya pembangunan 107 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri di seluruh Indonesia. Terima kasih. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan SPPG itu tidak sepenuhnya berbasis kompetensi di bidang gizi, melainkan banyak dipengaruhi oleh jejaring kekuasaan dan kedekatan politik, sehingga program MBG itu sangat beresiko lebih menjadi alat konsolidasi politik daripada murni sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan gizi anak. Selain persoalan tata kelola dan afiliasi politik, program makan bergizi gratis juga diwarnai oleh berbagai kasus keracunan makanan di sejumlah daerah. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mencatat, total korban keracunan MBG sejak dimulai pada tahun 2025 hingga awal tahun 2026 itu mencapai lebih dari 20.000 orang. JPPI memperkirakan bahwa jumlah korban keracunan itu sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan. Hal ini disebabkan oleh adanya dugaan bahwa sejumlah SPPG itu mendesak pihak sekolah maupun orang tua korban untuk tidak menyebarluaskan informasi terkait kasus tersebut. Tapi kan kita tahu bahwa banyak sekali sekolah-sekolah yang ditekan oleh SPPG, ya, dan juga orang tua juga ditekan oleh SPPG supaya nggak ngomong, supaya tidak mendokumentasikan gitu. Maka kami juga yakin bahwa sebenarnya korban itu lebih banyak daripada yang JPPI ungkap. Di tengah banyaknya kasus keracunan yang menimpa puluhan ribu penerima manfaat, pemerintah kita justru terus-terusan memuji program makan bergizi gratis karena dinilai telah berhasil menyerap banyak tenaga kerja. Sekarang kita sudah menciptakan lapangan kerja 1 juta. Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional per Januari tahun 2026, program makan bergizi gratis telah menyerap lebih dari 900.000 tenaga kerja yang tersebar di sekitar 20.000 dapur SPPG, yang mencakup juru masak, tim logistik, kebersihan, hingga pengemudi. Namun di sisi yang lain, Bima Yudhistira, Direktur Selios, itu memperkirakan bahwa lebih dari 1 juta pekerja kantin dan usaha catering sekolah itu harus tersingkir akibat program MBG yang mengambil alih pasar di lingkungan sekolah.
Sebelum program makan bergizi gratis dijalankan, siswa itu biasanya membeli makan atau camilan di kantin sekolah sehingga pedagang kantin itu memperoleh pemasukan harian yang stabil dari uang jajan siswa. Namun, setelah MBG diterapkan oleh Badan Gizi Nasional, siswa itu secara rutin menerima makanan gratis dari dapur SPPG di sekolah. Karena kebutuhan makan utama para siswa sudah terpenuhi, para siswa itu tidak lagi merasa perlu membeli makanan di kantin. Uang jajan pun berkurang atau dialihkan untuk kebutuhan lain. Akibatnya, jumlah pembeli di kantin menurun drastis. Stok makanan sering tidak habis terjual dan omset harian menurun drastis. Dalam kondisi seperti ini, pedagang tetap harus menanggung biaya sewa, listrik, bahan baku, dan gaji pegawai, sementara pemasukan terus menurun. Lama-kelamaan, banyak pekerja kantin mengalami kerugian, terpaksa mengurangi karyawan, bahkan menutup usahanya karena tidak lagi mampu bertahan secara ekonomi. Bukan cuma itu, program MBG yang digadang-gadang akan mendorong pertumbuhan pedagang kecil itu justru berjalan berbanding terbalik. Dalam praktiknya, pemasok atau mitra bahan baku untuk produksi MBG lebih banyak berasal dari pedagang bermodal besar dan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan pengelola SPPG. Alhasil, pelaku usaha kecil hanya jadi penonton dan tidak ikut merasakan manfaat ekonomi dari program makan bergizi gratis. Dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa lihat bahwa program MBG yang awalnya dirancang sebagai solusi untuk mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrim itu masih menyiksakan banyak persoalan di lapangan. Mulai dari tata kelola yang lemah, minimnya peran ahli gizi, anggaran yang sangat besar tapi belum sebanding dengan kualitas layanan, sampai kuatnya kepentingan politik dan bisnis dalam pengelolaan SPPG. Ditambah lagi dengan maraknya kasus keracunan, sasaran penerima manfaat yang belum tepat, serta tersingkirnya pedagang kecil di lingkungan sekolah. Semua ini menunjukkan bahwa program MBG itu belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan awal. Tanpa evaluasi yang jujur, perbaikan yang serius, dan pengawasan yang ketat, program ini sangat berisiko lebih menguntungkan segelintir pihak daripada benar-benar menyelamatkan masa depan generasi Indonesia. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Anda sawa dibuang.